Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryaden. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis ke-16 untuk PTKK Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal yang terbaru. Dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Bagi yang belum lulus di tahap 1 ini, jangan berkecil hati, tetap semangat belajar untuk mengikuti tes tahap 2 yang dilaksanakan pada bulan depan. Soal yang pertama yaitu BPJS merupakan wujud penerapan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yaitu yang A, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembahasannya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan pasal 2-nya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jadi jaminan sosial yang dimaksud adalah bentuk perlindungan sosial. Makanya kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Ini isinya tentang BPJS. Soal nomor 2, makna kepala banteng pada Pancasila adalah yaitu yang C, masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Pembahasannya sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Soal nomor 3, berapa percepatan benda yang memiliki massa 5 kg dan gaya 50 Newton? Jawabannya adalah yang C, yaitu 10 meter per second pangkat 2. Pembahasannya percepatan adalah gaya bagi massa, yaitu percepatannya 50 bagi 5 sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Soal nomor 4, luas suatu lapangan berbentuk persegi adalah 289 meter persegi. Seseorang lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Berapa meter lintasan yang dilewati? Jawabannya adalah yang C, yaitu 204 meter. Pembahasannya ini mencari panjang sisinya dulu. Jadi sisi sama dengan atau dimasukkan ke rumus luas dulu. Luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Berarti salah satu sisi sama dengan akar dari 289. Ketemu panjang sisinya adalah 17 meter. Kemudian setelah itu dicari keliling lapangannya. Berarti keliling lapangan berbentuk persegi adalah 4 kali sisi. Sama dengan 4 kali 17, ketemunya 68 meter. Nah, di sini pertanyaannya mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, maka dikalikan 3 kali dari keliling lapangan, yaitu 3 kali 68 sama dengan 204 meter. Soal nomor 5, seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur akan tetapi tidak dapat menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piase, anak tersebut adalah yaitu yang C dalam tahapan operasional konkret. Tahap ketiga perkembangan kemampuan kognitif anak adalah operasional konkret yang dimiliki oleh anak di kategori usia 7-11 tahun. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan di tahapan ini. Yang pertama, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Mulai dapat belajar membaca dan matematika. Sikap egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan. Jadi ini termasuk pada tahap operasional konkret karena dia bisa menyebutkan ciri-ciri kotak kapur yang nyata, tetapi tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus karena kan kubus itu dalam bentuk abstrak bukan nyata. Jadi anak ini berada pada tahapan operasional konkret. Soal nomor 6, perhatikan teks petunjuk di bawah ini. Yang pertama, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas, aduk sampai rata dan siap diminum.
Siapkan cangkir dan sendok, tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Urutan cara membuat kopi yang benar adalah yaitu yang D 3142, yaitu siapkan cangkir dan sendok. Kemudian masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Dan yang terakhir adalah aduk sampai rata dan siap diminum. Soal nomor 7, bacalah teks berikut. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah yang B, yaitu kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Pembahasannya, gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Nama lain gagasan pokok adalah gagasan utama, ide utama, dan pokok pikiran. Dalam sebuah teks, gagasan pokok merupakan fondasi dari sebuah kalimat serta paragraf. Jadi inti dari teks ini adalah kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Soal nomor 8, apabila seseorang berada di ruang gedung kemudian terjadi gempa, upaya penyelamatan yang tepat adalah yaitu yang E, berlindung di bawah meja. Anda harus tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam gedung, Anda bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jadi mejanya juga harus kuat ini ya. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Jadi berlindung di bawah meja ini mitigasi gempa bumi yang harus dilakukan. Soal nomor 9, perhatikan tabel berikut. Nah, ini tabel kelas dan frekuensi. Dari tabel di atas diperoleh nilai modus adalah 55,2. Bagaimana langkah-langkah menentukan modus tersebut? Jadi dari sini modusnya diketahui adalah 55,2. Caranya yaitu yang C, menentukan letak kelas modus dulu. Jadi letak kelas modusnya ada di mana? Jadi kalau ini kan letak kelas modusnya berarti ada di 50 sampai 59 karena frekuensinya yang paling banyak. Kemudian menuliskan persamaan yang digunakan mencari modus. Persamaan itu maksudnya rumusnya. Kemudian definisikan masing-masing komponen pada persamaan. Jadi kan nanti ada batas bawah itu berapa, frekuensinya berapa, itu langkah selanjutnya itu. Dan yang terakhir adalah masukkan komponen yang telah didefinisikan pada persamaan kemudian dihitung. Nah, jadi langkah-langkahnya ini. Menentukan letak kelas modus yang terdapat pada tabel. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Terlihat bahwa nilai yang sering muncul terletak di kelas 50-59 dengan frekuensi 12. Menuliskan persamaan yang digunakan untuk mencari modus atau menulis rumus ini ya. Kemudian kita definisikan masing-masing komponen pada persamaan. Jadi yang diminta pada persamaan apa saja didefinisikan. Dan yang terakhir selanjutnya masukkan komponen yang telah didefinisikan pada persamaan untuk mencari modus. Soal terakhir nomor 10, perhatikan grafik berikut. Simpulan isi grafik tersebut adalah yaitu yang E, pada tahun 2008 konsumsi BBM bersubsidi jenis premium lebih banyak daripada konsumsi BBM bersubsidi jenis minyak tanah di tahun 2007. Jadi konsumsi premium pada tahun 2008 adalah 19,2. Sedangkan tahun 2007 konsumsi minyak tanahnya adalah minyak tanah yang ini ya 9,9. Jadi tahun 2008 konsumsi BBM jenis premium lebih banyak daripada konsumsi BBM jenis minyak tanah di tahun 2007. Jawabannya adalah yang E. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video yang lain di atas ini. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.